Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Endah Mayansari sebagai pengisi suara dalam video ini. Video ini adalah video pembelajaran yang merupakan salah satu syarat dalam pengumpulan laporan praktek kerja mengajar Universitas Negeri Jakarta. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni kami mendapat kesempatan mengajar di SMK Negeri 35 Jakarta yang beralamatkan di Jalan Kerajinan Kebun Sayur nomor 42 RT 15 RW 10, Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berikut laporan kami. Materi ajar yang akan kami bawakan ialah jenis-jenis konstruksi bangunan. Selengkapnya akan dijelaskan oleh Adilah Nuril Hidayah Septiari. Jenis-jenis konstruksi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami konstruksi gedung. Siswa dapat memahami konstruksi jalan. Siswa dapat memahami konstruksi jembatan. Siswa dapat memahami konstruksi irigasi. Jenis-jenis konstruksi. Bangunan yang kita kenal seperti gedung, jalan, jembatan, irigasi, semua bangunan itu merupakan hasil pekerjaan konstruksi, sehingga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan membangun sarana dan prasarana fisik pada suatu area. Konstruksi gedung. Fondasi, bagian bangunan paling bawah untuk menahan seluruh beban dan gaya pada bangunan. Dinding, yaitu membentuk konstruksi bangunan dan melindungi isi bangunan. Kerangka, sistem yang terdiri atas struktur rangka atau skeleton, kabel dan jaringan, permukaan bidang, dan struktur kerangka ruang. Atap, melindungi bangunan dan penghuni bangunan dari pengaruh cuaca. Konstruksi jalan. Struktur jalan. Pertama, ada badan jalan, yaitu bagian jalan yang menopang beban lalu lintas yang melewati permukaan jalan. Yang kedua, ambang pengaman. Pengaman konstruksi jalan terhadap struktur lainnya agar tidak masuk ke kawasan jalan. Yang ketiga, ada perkerasan jalan yang berfungsi untuk menahan dan menerima beban lalu lintas terhadap badan jalan. Yang keempat, ada tanah dasar, yaitu lapisan tanah yang didesain untuk pemasangan perkerasan jalan. Bagian konstruksi jalan. Pertama, ada rumaja atau ruang manfaat jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Yang kedua, ada rumija atau bagian jalan yang terdiri atas sejalur tanah tertentu dan dibatasi oleh batas daerah milik jalan. Yang ketiga, ada ruasja, yaitu bagian jalan yang sejalur tanah dan terletak di luar daerah milik jalan. Geometrik jalan. Geometrik jalan menyangkut tentang penampang melintang jalan, elemen geometrik jalan, dan komponen geometrik jalan. Sistem konstruksi jalan. Pertama, ada konstruksi bawah, yaitu pengerasan dengan menggunakan batu belah dan diberi lapisan sirtu. Yang kedua, ada konstruksi atas, yaitu pengerasan dengan batu pecah dengan pasir atau koral yang dicampuri pasir. Yang ketiga, ada pengaspalan,
yang dilakukan dengan menggunakan aspal butas dan sistem penetrasinya menggunakan batu split. Jenis konstruksi jalan. Pertama ada jalan paving block. Jalan paving block tidak tahan terhadap kendaraan berat, sehingga jalan ini hanya ada di jalan-jalan area pemukiman. Jalan beton. Jalan beton digunakan pada konstruksi jalan yang tanah dasarnya lembek dan sering dilalui kendaraan bernase besar. Jalan aspal mempunyai kelebihan yaitu permukaan yang lebih halus dan tidak bergelombang. Yang ketiga, konstruksi jembatan. Yang pertama ada struktur jembatan yang terdiri dari struktur utama jembatan dan pendukung struktur jembatan. Yang kedua ada klasifikasi jembatan. Jembatan bisa diklasifikasikan menurut material strukturnya, sistem strukturnya, penggunanya, dan struktur pendukungnya. Yang ketiga ada bentuk dan tipe jembatan. Ada jembatan lengkung, jembatan rangka, jembatan beton, jembatan gantung, dan jembatan kabel tarik. Berikut merupakan struktur dari jembatan. Superstruktur jembatan atau struktur bagian atas jembatan dari atas geladak, sistem lantai, dan gelagar. Lalu ada struktur bagian bawah atau substruktur terdiri atas pendukung bagian tengah, pier dan band, kolom, kaki pondasi atau footing, tiang pondasi, serta bagian abutment atau pendukung bagian akhir. Bentuk dan tipe jembatan. Pertama ada jembatan lengkung, ada jembatan kabel, jembatan rangka baja, dan jembatan beton. Keempat, ada konstruksi irigasi. Konstruksi irigasi merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sungai atau waduk ke area persawahan melalui beberapa sistem irigasi. Konstruksi irigasi. Pertama, ada sistem irigasi yang terdiri atas sistem gravitasi, pasang surut, dan pompa. Kedua, ada jaringan irigasi yang dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu jaringan irigasi sederhana, semi-teknis, dan teknis. Ketiga, ada konstruksi irigasi yang terdiri atas konstruksi utama dan konstruksi pelengkap. Sistem irigasi. Pertama, ada sistem gravitasi, yaitu mengandalkan aliran air sungai atau waduk yang berada pada daerah dengan ketinggian lebih besar daripada areal persawahan yang dialiri. Kedua, ada sistem pasang surut yang biasanya kita jumpai di daerah sekitar sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Yang ketiga, ada sistem pompa. Sistem ini dilakukan karena debit air yang kurang sehingga tidak memungkinkan pengairan dari saluran irigasi. Dari video pembelajaran ini kita bisa merangkum bangunan merupakan hasil pekerjaan konstruksi yang dibangun di atas, di bawah tanah, dan di dalam air melalui hasil perancangan atau desain yang akurat. Pekerjaan konstruksi terdiri atas pekerjaan sipil, arsitektural, serta mekanikal dan elektrikal. Konstruksi gedung, jembatan, jalan raya, dan irigasi merupakan jenis pekerjaan sipil. Konstruksi jalan raya terdiri atas 4 struktur, yaitu badan jalan, ambang pengaman, perkerasan jalan, dan tanah dasar. Konstruksi jembatan terdiri atas 2 struktur utama, yaitu superstruktur dan substruktur.
Konstruksi irigasi merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sungai atau waduk ke area persawahan melalui beberapa sistem irigasi. Sistem irigasi terdiri atas 3 jenis, yaitu gravitasi, pasang surut, dan pompa. Sekian video pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan kata-kata motivasi dari Imam Syafi'i, yaitu bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Metode pembelajaran yang kami gunakan yakni ceramah dengan konten audiovisual atau video pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan resitasi. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu video animasi, Google Form, Quizzes, Microsoft PowerPoint, Google Classroom, WhatsApp Group, dan platform YouTube. Berikut salah satu dari evaluasi proses pembelajaran kami. Dan terakhir, metode penilaian yang akan kami gunakan untuk menilai hasil penugasan. Sekian dari laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.